Halo semua, nama aku Audrey Denisha dari HI Unpad. Dan pada kesempatan kali ini, aku dan beberapa teman aku dari kelompok 5 akan sharing mengenai apa aja sih yang kita pelajari dalam jurusan Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran, terutama dalam mata kuliah Teori Hubungan Internasional. Nah, pembahasan kita kali ini akan cukup luas, dimulai dari kesejarahan teori hubungan internasional hingga kita masuk ke konsep-konsep yang akan dimulai dari konsep teori hubungan internasional sendiri hingga mencapai ke konsep nasionalisme sampai postkolonialisme. Halo, nama saya Gevira Dinda Nurrahman dari NPM Akhir 132. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pembahasan pertemuan pertama, yaitu kesejarahan teori hubungan internasional. Sebelum memperdalam materinya lebih lanjut, sebetulnya apa sih sejarah itu? Nah, sejarah merupakan peristiwa yang terjadi pada masa lalu dan dapat diketahui melalui peninggalan di masa peristiwanya terjadi. Dan sejarah merupakan sebuah cerita terdahulu. Sejarah disampaikan oleh orang-orang dengan versinya sendiri. Terlebih untuk sejarah teori hubungan internasional ini yang memiliki banyak versi. Sejarah juga merupakan sebuah bidang ilmu yang melakukan kajian secara sistematis mengenai seluruh aspek perkembangan proses menjadi sebuah perubahan dan adanya dinamika kehidupan masyarakat di masa lalu hingga masa kini. Dalam teori hubungan internasional ini, ada sejarah pemikiran atau nalar. Yang pertama, menurut Smith and Shell, teori merupakan sebuah abstraksi yang konkret, dan menurut Smith, sejarah pada abad ke-20 merupakan penelaahan hubungan internasional secara garis besar dibagi menjadi 3 tahap, yaitu fase idealis, fase tradisi realis, dan revolusi behavioralis. Perkembangan dalam proses timbulnya perdebatan besar ini adalah karena ketidakpuasan metodologis terhadap perspektif terdahulu atau sejarah. Dalam sejarah teori hubungan internasional ini, terdapat contoh yang sudah ada, yaitu strategi nuclear arm breaches sebagai fenomena natural. Dan dalam praktik tersebut didominasi dan disubordinasi secara internasional terhadap yang lain atau dinilai legitimate. Lalu di contoh kedua ada kepentingan nasional, yang mana kepentingan nasional ini merupakan senjata untuk memenuhi fungsi negaranya, di mana pada hal ini one thing missing, entah itu bentuk emotion or fear hidden in realism. Tapi sebenarnya alasan terpenting dari kepentingan nasional ini adalah fear atau ketakutan, karena kepentingan nasional ini dipenuhi untuk melindungi negaranya dari bentuk ancaman negara lain. Sejarah dalam teori hubungan internasional juga terdapat berbagai macam. Salah satunya adalah arkeologi pengetahuan. Menurut Foucault, sejarah praktik peristiwa terdapat gap. Foucault juga menulis buku mengenai archaeology of knowledge. Kedua adalah arkeologi pengetahuan. Arkeologi pengetahuan juga merupakan salah satu model pendekatan untuk menganalisis sejarah dengan menitik beratkan terhadap aspek diskontinuitas peristiwa sejarah yang sedang dikaji. Dalam pendekatan ini, berbeda dengan pendekatan sosiologis, pengetahuan yang memiliki ambisi untuk memperlihatkan antara pemikiran dengan realitas sosial. Lalu selanjutnya terdapat genealogi dalam teori hubungan internasional, yaitu 10 self-image of discipline. Yang pertama ada politik internasional versus teori politik. Politik internasional merupakan teori yang menjelaskan spekulasi mengenai masyarakat atau negara, bahkan komunitas internasional. Namun teori politik berspekulasi mengenai negara sebagai pihak yang dominan dan sebagai survival. Yang poin kedua adalah pemikiran komunitarian dan kosmopolitan. Pemikiran komunitarian merupakan pemegang hal dan kewajiban dalam masyarakat internasional. Pemikiran kosmopolitan yaitu argumen moral yang harus berdasar bukan karena komunitas namun karena kemanusiaan,
dengan secara keseluruhan atau individual. Lalu yang ketiga ada realis, rasionalis, dan revolusionaris. Realis merupakan memandang politik internasional sebagai pihak yang anarki dan sehingga dapat menyebabkan perang. Yang kedua, tradisi rasionalis melihat politik internasional sebagai ranah campuran antara konflik dan kerjasama. Yang ketiga, ada tradisi revolusionaris, di mana politik internasional sebagai humanitas yang harus melandasi masyarakat negara internasional. Lalu yang keempat, ada 3 gelombang atau perdebatan besar yang dibagi menjadi 3 fase. Yang pertama ada fase idealis, yang kedua ada fase tradisi realis, dan yang ketiga revolusi behavioral. Dan lalu selanjutnya yang kelima, terdapat perdebatan antar paradigma yang dimulai pada tahun 1980-an yang melahirkan 3 alternatif interpretasi: realism, neorealism, liberalism, globalism, pluralism, dan neo-marxism atau strukturalism. Lalu yang keenam ada state-centric yang membahas mengenai the role of the state, siapa yang memiliki peran di HI. Lalu yang ketujuh ada neorealisme dan neoliberalisme yang merupakan 2 pandangan spesifik yang saling melengkapi dibandingkan dengan alternatif lainnya. Lalu poin ke-8 ada perdebatan positivis dan post-positivis yang membahas mengenai critical theory, feminist international relation, postmodernist international relation. Dan untuk poin ke-9 ada teori konstitutif dan teori eksplanatory yang menjelaskan bahwa hubungan internasional yang membentuk atau mengonstruksi realitas. Dan poin terakhir yang ke-10 ada teori international foundationalist dan anti-foundationalist. Penjelasan saya mengenai kesejarahan teori hubungan internasional pada pertemuan pertama. Terima kasih. Perkenalkan, saya Bunga Hisaka Afandi dari HI 2018 dengan NPM akhir 56. Di sini saya akan menjelaskan mengenai studi dan epistemologi teori hubungan internasional, yang dimana studi HI ini sebagai disiplin memiliki 3 periode awal, periode pasca Perang Dunia II, dan juga periode pasca Perang Dingin. Selanjutnya terdapat epistemologi HI, yaitu alternative science. Pada periode awal ini, tahun 1920 hingga 1930-an, memiliki fokus kajian yaitu mengenai perang dan damai, studi pemikiran politik atau teori politik yang dimana terdapat penyebab perang itu sendiri, sejarah diplomatik, organisasi internasional, dan juga hukum internasional. Selanjutnya ada pendekatannya pada periode awal ini menggunakan perspektif normatif atau idealis dan juga moralistik idea, demokrasi, serta komunis. Metodenya yaitu kajian empiris sintesis historis dan juga pengembangan konstruksi teoritis, yaitu kualitatif dan juga naratif. Tujuan dari periode awal ini yaitu menemukan cara-cara yang paling efektif untuk mencegah perang serta memelihara perdamaian, yang dimana mengendalikan kebijakan-kebijakan luar negeri dan militer dari negara-negara besar serta melakukan kerjasama internasional. Selanjutnya periode pasca Perang Dunia Kedua, yaitu terdapat kritik dan pesimis terhadap idealis karena dianggap tidak realistis, tidak praktis, utopis karena mengabaikan fakta-fakta rumit di dalam politik internasional. Yang kedua yaitu terdapat kesenjangan antara apa yang diinginkan dengan apa yang ada di dunia. Dan yang terakhir yaitu negara-negara besar di dunia berorientasi power politik yang dimana mengenyampingkan agama, moral, dan juga ideologi. Fokus dari periode kedua ini yaitu kajian-kajian power politik, isu-isu keamanan. Tujuannya menghasilkan kajian yang lebih presisi atau akurat untuk diabadikan dan juga sebagai pemaksimalan kepentingan nasional. Selanjutnya terdapat pada periode pasca Perang Dingin yang terdapat kritik serta penolakan, yaitu menolak adopsi ilmu-ilmu alam dalam ilmu sosial karena fenomena hubungan internasional tidak dapat diukur secara kuantitatif dan menggunakan statistika atau komputer. Fakta sosial tidak analog dengan fakta alam. Yang kedua yaitu
adanya penolakan pemikiran kaum rasionalis sebagai sebuah pendekatan yang valid di dalam studi hubungan internasional yang memisahkan antara fakta dengan nilai, subjek dengan objek, teori dengan realitas, serta penelitian dan apa yang diteliti. Kegagalan metode saintifik dalam memprediksi terjadi perubahan-perubahan fundamental yang terjadi dalam politik dunia, perang dingin, serta bangkitnya politik identitas. Selanjutnya, terdapat fokus pada periode pasca Perang Dingin ini, yaitu humanistik, isu-isu global, lokal, jaringan transnasional, atau juga non-negara dengan subnegara, dan rezim internasional. Selanjutnya ada pengertian mengenai teori. Teori ini merupakan sistem gagasan atau sistem generalisasi yang mampu menjelaskan fakta terkait dengan praktik. Selanjutnya tadi sudah disebutkan bahwa terdapat epistemologi alternatif science, yaitu ada 6. Yang pertama, the naive induction science, inductionist science, yang dimana basis ilmunya ini merupakan observasi dunia nyata, fakta, empiris, pengalaman, khusus dengan mengendalikan menggunakan panca indera. Yang kedua yaitu logical positivism, yang dimana terdapat struktur logikal rasional dengan akal sehat melalui matematika, lalu mempunyai prinsip-prinsip teori dalam bentuk teorem, definisi konseptual yang telah mantap atau mapan yang kemudian diterapkan dalam kasus khusus. Yang ketiga itu ada Popperian falsificationist science, yang dimana Popperian ini menganggap ilmu ini bukan suatu sistem penyataan dan fakta tertentu, melainkan suatu pencarian kebenaran yang secara sinambung gagasan-gagasannya didiskualifikasi. Selanjutnya yang keempat yaitu dari Kuhnian paradigmatic science. Thomas Kuhn ini menganggap bahwa ilmu terbentuk dari transisi suksesif dari satu paradigma ke paradigma yang lainnya melalui revolusi ilmiah. Dan yang kelima yaitu Lakatosian Research Program Science, yang dimana Lakatos ini menolak subjektivisme dari Thomas Kuhn, melainkan memperbaiki objektivisme ilmu Popper walau tanpa falsifikasi. Lakatosian ini mempunyai struktur research program yang menuntun untuk penelitian. Terdapat dua research program, yaitu hardcore dari asumsi-asumsi teoritis dan juga negatif heuristik, yang dimana melindungi kandungan hardcore dari penolakan modifikasi dan falsifikasi. Dan yang terakhir yaitu dari Feyerabend, epistemological anarchy, yang dimana tidak terdapat metode ilmiah universal, tidak ada strategi yang bebas budaya, dan juga tidak ada rasionalitas super, tidak ada objektivitas dasar di dalam ilmu. Sekian yang bisa saya sampaikan, terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Irawanti Ayu Kusmawandira dengan NPM akhir 102. Saya akan menjelaskan mengenai materi minggu ketiga, yaitu konsep-konsep dasar dalam HI. Sebelum kita masuk ke dalam materi ini lebih lanjut, maka alangkah baiknya untuk kita memahami mengenai definisi dari konsep itu sendiri. Ada 3 penyederhanaan makna dari konsep itu. Yang pertama ialah abstraksi yang mewakili suatu fenomena. Yang kedua adalah penyederhanaan atau simplifikasi dari suatu fenomena. Dan yang terakhir, konsep itu juga dapat diartikan sebagai label linguistik untuk suatu objek atau fenomena. Lalu kita dapat masuk ke dalam hubungan internasional itu sendiri, yang mana memiliki konsep dasar pada umumnya berkaitan dengan negara sebagai aktor utama dalam politik dunia. Dalam dinamika hubungan internasional itu sendiri, tiap-tiap negara sebetulnya memiliki kepentingan nasional masing-masing. Nah, tetapi apa yang dimaksud dengan kepentingan nasional itu sendiri? Nah, menurut Burchell, pada tahun 2005, dia mendefinisikan kepentingan nasional sebagai motivasi negara dalam menjalankan kebijakan atau hubungan luar negerinya. Dan ada pula penjelasan atau definisi mengenai kepentingan nasional dari Brookings Institutions, yang mana menurut mereka kepentingan nasional adalah apa yang dirasa perlu oleh suatu bangsa demi keamanan dan kesejahteraannya. Kepentingan nasional mencerminkan tujuan umum dan berkelanjutan yang menjadi tujuan suatu bangsa untuk bertindak. Maka dari itu, kepentingan nasional merupakan konsep yang bisa dikatakan sebagai
konsep yang ambigu. Karena konsep tersebut bisa saja berupa alasan maupun motivasi negara, bahkan menjadi justifikasi utama dari perilaku suatu negara dalam lingkungan global. Kemudian terdapat pula komponen-komponen yang membentuk daripada kepentingan nasional itu sendiri. Yang pertama ada komponen vital dan yang kedua ada komponen non-vital. Maksudnya dari komponen vital adalah unsur-unsur yang paling utama yang diperjuangkan dan dilindungi dalam kepentingan nasional. Sebaliknya, komponen non-vital merupakan unsur pendukung yang ditentukan oleh keadaan dan kebutuhan pengamanannya terhadap komponen vital. Nah, jadi komponen non-vital ditentukan oleh sejumlah faktor seperti siapa pembuat keputusan di dalam negara itu, opini publik atau masyarakat, kemudian ada politik partai, kepentingan kelompok, hingga politik internal atau domestik, dan juga moral dari rakyat suatu negara. Kim Morgenthau menyamakan kepentingan nasional sebagai power. Mengapa? Sebab jika negara berhasil mencapai kepentingan nasionalnya, berarti dia punya power atas negara lain. Menurutnya, komponen vital tadi dari kepentingan nasional ialah identitas bangsa yang terbagi menjadi 3. Apa saja? Nah, yang pertama ada identitas fisik seperti wilayah atau teritorial. Yang kedua adalah identitas politik seperti sistem politik dan juga ekonomi. Dan yang terakhir adalah identitas budaya atau bisa dikatakan sebagai nilai sejarah yang dijunjung tinggi oleh suatu bangsa sehingga menjadi warisan budayanya. Lalu, kenapa ketiganya dianggap vital? Alasannya karena mereka sangat penting untuk kelangsungan hidup bangsa. Dengan memiliki identitas, maka negara dapat diidentifikasikan dan dibedakan dari negara lainnya. Karena mereka memiliki perbedaan budaya, ciri khas, dan juga identitas tentunya. Thomas Robinson juga mengklasifikasikan 6 macam kepentingan nasional yang ingin diamankan oleh negara. Yang pertama, kepentingan primer, itu merupakan kepentingan yang tidak dapat dikompromikan dan mencakup pelestarian identitas fisik, politik, budaya, dan kemungkinan perambahan negara lain. Kedua adalah kepentingan sekunder. Kepentingan sekunder merupakan kepentingan yang cukup vital bagi eksistensi negara, termasuk perlindungan warga negara di luar negeri dan juga memastikan kekebalan diplomatik untuk staf diplomatik. Yang ketiga, kepentingan permanen. Nah, kepentingan ini merupakan kepentingan yang sifatnya jangka panjang karena dia relatif konstan sifatnya. Dapat juga berubah tapi akan memakan waktu yang cukup lambat. Contohnya adalah saat Amerika Serikat ingin melestarikan wilayah pengaruhnya dan untuk membebaskan navigasi di semua samudra. Kemudian yang keempat adalah kepentingan variabel atau temporer. Nah, ini merupakan kepentingan yang ditentukan oleh arus lintas kepribadian, opini publik, politik partai, kepentingan kelompok, hingga politik internal dan moral rakyat. Yang kelima, ada kepentingan umum atau general interest, mengacu kepada kondisi positif yang berlaku untuk sejumlah besar negara di bidang tertentu, misalnya ekonomi, perdagangan, hubungan diplomatik, dan lain-lain. Contoh konkretnya adalah menjaga perdamaian internasional hingga pengendalian senjata, yang mana merupakan kepentingan umum bagi seluruh bangsa di dunia. Terakhir adalah kepentingan khusus. Nah, ini merupakan kepentingan yang dilaksanakan untuk mengamankan suatu hal yang spesifik seperti mengamankan hak-hak ekonomi negara di dunia ketiga. Dapat dari Robinson, yang mana dia juga mencetuskan 3 kepentingan internasional, yaitu kepentingan yang identik atau kepentingan yang umum disetujui atau disepakati oleh sebagian besar negara di dunia. Yang kedua, merupakan kepentingan yang saling melengkapi atau complementary. Nah, seiring berjalannya waktu, ini juga kepentingan yang saling melengkapi dapat berubah menjadi kepentingan yang identik. Yang terakhir adalah kepentingan yang saling bertentangan. Nah, kepentingan yang berbeda ini tentunya akan berpotensi konflik, maka dari itu disebut sebagai kepentingan yang bertentangan. Adapun 5 macam metode untuk mengamankan kepentingan nasional negara. Di antaranya ada yang pertama ada diplomasi, kedua ada propaganda, ketiga sarana ekonomi, keempat aliansi dan perjanjian, lalu yang kelima adalah langkah koersif. Dapat disimpulkan bahwa konsep-konsep dasar di hubungan internasional ini lebih merujuk kepada kepentingan nasional milik negara, yang mana memiliki komponen-komponen vital maupun non-vital yang saling melengkapi dan saling mendukung. Sekian dari penjelasan materi minggu ketiga, yaitu mengenai konsep-konsep dasar dalam hubungan internasional.
Halo semuanya, perkenalkan saya Nanda Eka Faradila dengan NPM akhir 038, mahasiswi jurusan Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran angkatan 2018 dan berasal dari kelompok 5 mata kuliah Teori Hubungan Internasional. Dalam bagian video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai materi perkuliahan minggu keempat mata kuliah Teori Hubungan Internasional mengenai konsep power dalam HI. Jika berbicara mengenai konsep power, pada dasarnya seluruh kegiatan politik lekat hubungannya dengan power. Bahkan dapat dikatakan pula, politik terkadang dipandang menjadi studi tentang power. Hal ini kemudian menjadi relevan dan lekat pula bahasannya dengan kajian studi hubungan internasional, di mana seluruh kegiatan negara serta aktor-aktor HI lainnya, termasuk kegiatan politik aktor-aktor tersebut, dalam skala nasional hingga skala global menjadi sorotan utama dalam kajian HI. Melihat tentang power ini sendiri, politik global modern yang menjadi salah satu cabang dalam kajian HI pun memunculkan dua pertanyaan tentang power. Yang pertama adalah tentang letak power itu sendiri, siapa yang memilikinya, dan apa itu fungsi power. Selama era Perang Dingin, pertanyaan ini tentunya dan tampaknya mudah untuk dijawab. Dua superpower mendominasi politik dunia. Lalu, pertanyaan yang kedua yang turut muncul adalah mengenai sifat serta konsep power yang berubah dalam masa ke masa, di mana dalam HI itu sendiri, power mengalami pergeseran paradigma yang didasarkan oleh berubahnya bentuk praktik power yang dilaksanakan oleh negara-negara sebagai salah satu aktor dalam HI di era modern ini. Namun, sebelum menuju kepada bahasan yang lebih dalam mengenai power dalam HI itu sendiri, saya akan menjelaskan konsep dasar mengenai power terlebih dahulu, seperti apa itu power atau what is power. Sekali sebenarnya tokoh ahli yang turut mendefinisikan serta mengkaji tentang konsep serta praktik power dalam HI itu sendiri, hingga menyebabkan terjadinya pendapat silang mengenai konsep serta praktik power itu sendiri, di mana jika dilihat melalui perspektif yang sifatnya tradisional, power dapat dilihat sebagai suatu ukuran kepemilikan atau properti negara dalam bentuk wilayah, penduduknya, serdadu militer hingga angkatan laut. Dalam pendekatan ini, power masih dilihat sebagai suatu hal yang tunggal, statis, dan unidimensional. Sedangkan jika dilihat melalui perspektif modern, power dapat dikonsepsikan sebagai suatu hal yang potential, probable, and actual. Dari hal ini, power dimaknai sebagai suatu hubungan yang aktual dan potensial dari suatu aktor yang perilakunya dapat memberikan pengaruh hingga menyebabkan perubahan perilaku pada aktor lainnya. Maka dari itu, power dilihat sebagai suatu penyebab yang dapat mendatangkan suatu akibat, dan melalui perspektif modern ini, power dapat bergerak dan meningkatkan satu dimensi, akan tetapi dalam waktu yang bersamaan, power dapat bergerak dan mengurangi kekuatan pada dimensi lainnya. Sehingga perspektif modern ini melihat power sebagai suatu yang dinamis dan multidimensional, di mana dimensi-dimensi tersebut antara lain yang pertama merupakan dimensi skop atau lingkup yang mengacu kepada aspek dari perilaku suatu aktor yang muncul akibat dari pengaruh perilaku aktor lainnya. Aktor yang memiliki power atau melancarkan power ini dapat mempengaruhi aktor lain di berbagai bidang kehidupan atau kenegaraan dan dapat merembet dari suatu isu ke isu lainnya. Dimensi yang kedua adalah domain yang mengacu pada jumlah dan seberapa besar aktor yang menjadi target pengaruh dari dilancarkannya power itu sendiri. Dimensi ketiga adalah way, mengacu pada presentase atau probabilitas pengaruh yang dapat dilancarkan suatu aktor untuk dapat mempengaruhi aktor lainnya. Yang keempat ada dimensi cost atau biaya yang harus ditanggung oleh suatu aktor akan dilancarkannya power itu. Means atau instrumen menjadi dimensi power yang terakhir, di mana power dapat dilancarkan melalui beberapa instrumen atau cara. Salah satunya antara lain melalui cara koersif atau kekerasan yang dapat diaktualisasikan melalui gencatan atau serangan militer, dan cara non-koersif atau tanpa kekerasan yang dapat dilakukan dengan cara sarana diplomasi, informasi seperti wacana dan propaganda, bahkan hingga sarana atau cara melalui bidang ekonomi. Selanjutnya, lalu sebenarnya apa tujuan dilancarkannya atau ingin dicapainya suatu power oleh negara-negara berdaulat di atas muka bumi ini? Well, power digunakan dalam 5 maksud antara lain, yang pertama, dapat menjadi sebagai suatu tujuan dari aktor suatu negara, yang kedua sebagai tolak ukur akan pengaruh dari suatu pengendalian peristiwa, isu, dan aktor, yang ketiga, power juga dapat merefleksikan kemenangan dalam konflik dan pencapaian dari kemenangan itu sendiri, dan yang terakhir, power dapat digunakan untuk pengendalian sumber daya alam dan kapabilitas dari suatu negara. Mengenai unsur power, menurut
Columbus dan Wolff dalam bukunya yang berjudul Introduction to IR, Power and Justice, power yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain ternyata memiliki 3 unsur yang penting loh. Yang pertama adalah unsur force atau daya paksa. Biasanya unsur ini nyata terlihat saat suatu negara atau pihak melancarkan power dalam bentuk hard power. Nah, unsur ini dapat berupa dalam bentuk ancaman eksplisit maupun penggunaan kapabilitas ekonomi bahkan militer yang dimiliki oleh suatu negara atau aktor tersebut. Pada umumnya, semakin besar dan kuat kapabilitas yang mereka miliki, maka power yang mereka miliki akan juga semakin besar. Unsur kedua adalah unsur pengaruh atau influence, merupakan unsur tanpa kekerasan yang biasanya ada dalam praktik soft power, di mana unsur ini dapat memungkinkan suatu pihak untuk mengikuti arahan atau keinginan pihak lain dengan alat atau cara yang bernama persuasi. Unsur terakhir adalah unsur kewenangan atau authority, merupakan unsur yang memungkinkan suatu pihak untuk menuruti pihak lain atau tunduk kepada pihak lain secara sukarela untuk mengikuti kebijakan yang dibuat pihak yang memiliki power tersebut. Sekian penjelasan mengenai materi THI minggu keempat mengenai power oleh saya. Terima kasih. Halo semua, perkenalkan nama saya Gaby Cantika dengan NPM 170202180180121. Saya ingin menjelaskan tentang soft power. Setiap negara pasti mempraktikkan hard dan soft powernya secara bersamaan. Yang membedakan hal tersebut hanyalah power mana yang lebih menonjol dari negara tersebut. Terdapat 3 bentuk power yang ada di dunia, yaitu hard power, soft power, dan smart power. Hard power di sini merupakan salah satu bentuk kekuatan yang dimiliki suatu negara untuk menguasai lawannya dengan cara yang jauh lebih koersif. Di balik hard power, tentu ada power penunjangnya seperti soft power. Diibaratkan seperti tongkat, hal ini bisa digunakan sebagai sebuah persenjataan ataupun sebagai lambang ancaman yang sifatnya koersif. Hal ini juga diibaratkan sebagai wortel dalam hal memancing yang ingin dilakukan si penguasa. Dalam hal ini melakukan pertukaran ataupun bayaran. Soft power merupakan cara suatu negara untuk menguasai negara lain dengan cara yang jauh lebih halus, seduktif, dan juga atraktif. Dan yang terakhir adalah smart power. Smart power ini di mana di dalamnya terdapat unsur soft power dan hard power untuk menghadapi ancaman multidimensional. Karena smart power di sini jauh lebih mengedepankan kemampuan otak atau penguasaan ilmu pengetahuan dalam menjaga pertahanan negara. Soft power sendiri kemampuan untuk mengubah, membentuk, dan juga mengarahkan perilaku pihak lain dengan cara yang kita inginkan, baik itu cara yang tangible dan intangible. Cara yang tangible di sini dapat diartikan sebagai sesuatu yang bisa dirasakan dan bisa diprediksi. Sedangkan cara yang intangible di sini merupakan sesuatu yang abstrak dan sulit diprediksi. Soft power merupakan fifth phase dimension of power. Soft power di sini dinilai sebagai kegiatan mempengaruhi negara lain atau mempengaruhi tujuan dari negara lain tersebut. Di sini definisi kekuatan kehilangan penekanan pada kekuatan militer dan juga penaklukannya yang menandai pada era sebelumnya. Karena sekarang ini fokusnya adalah ada pada teknologi, pendidikan, dan pertumbuhan ekonomi, di mana menjadi lebih signifikan dalam kekuatan internasional. Tetapi soft power ini bisa efektif tergantung di mana ia diterapkan. Contohnya bisa kita lihat dalam film Rambo yang dikeluarkan oleh Amerika Serikat. Berikut ini merupakan bentuk nation branding yang dilakukan oleh Amerika Serikat, di mana faktanya di film ini Amerika Serikat tidak menang melawan Vietnam. Tetapi bila film ini dipertontonkan di negara-negara seperti Pakistan dan Saudi Arabia, tentu konotasinya menjadi jauh lebih berbeda. Soft power di sini juga dibicarakan dalam dunia pengambil kebijakan. Hal ini merupakan power untuk memenangkan hati supaya subjek menerima gagasan ini dalam nilai yang jauh lebih positif. Kekuatan tanpa koersi melainkan dengan atraksi, seduksi, dan kerjasama dinilai jauh lebih efektif. Kemampuan ini membuat pihak lain memberikan hak yang sama dan sesuai dengan preferensi yang ingin diberikan. Dalam pembuatan agenda setting sendiri, soft power bisa digunakan untuk memenangkan hal ini. Tetapi bila ada unsur kekerasan dan sogokan, sudah beralih ke arah komen, di mana pihak tersebut berada di bawah komando yang berkuasa.
Jika tidak berhasil, bisa dilakukan dengan banyak kekerasan, tapi tentu saja ini sebagai opsi terakhir. Dalam hal ini, attraction berarti menarik hati dan pikiran tanpa tujuan dan tanpa protes. Hal ini bisa bisa diartikan sebagai sukarela dalam melakukannya, bergantung terhadap apa yang terjadi dalam pikiran si subjek. Memenangkan suatu hal tanpa berkelahi atau menyakiti, melukai, bahkan sampai mencederai pihak lawan. Preferensi yang sama terhadap moral dan legitimasi, di mana kita mengedepankan moral yang sifatnya universal. Sumber soft power ini ada banyak. Yang pertama, ada budaya. Dalam hal ini dapat berarti tempat yang menarik bagi pihak lain ataupun pihak elit, hasil karya budaya dan seperangkat nilai, juga praktik yang menciptakan makna bagi suatu masyarakat. Hal ini harus menarik, eksotik, karya, powerful, unik, otentik, prestisius, dan harus trendsetting. Budaya ini terbagi menjadi dua, yaitu ada high culture dan popular culture. High culture di sini ada bahasa, literatur, artefak, musik klasik, iptek, scholarship, komunitas, Olympic Games, Nobel Awards, dan juga ada hak paten. Pada popular cultures di sini dapat diartikan juga sebagai film, musik kontemporer, pertandingan olahraga populer atau di sini bisa kita sebut e-sports, desain, selebritas, dan juga adanya protest movement. Yang kedua ada nilai-nilai politik, di mana nilai-nilai politik ini harus konsisten. Nilai-nilai politik ini tidak bertentangan dengan nilai yang berlaku umum. Nilai ini berkesesuaian juga dengan tujuan kebijakan luar negeri. Harus menarik dan universal, di mana di sini bisa diartikan adanya kebebasan, ada demokrasi, berisikan juga hak asasi manusia, adanya modernitas, casualness, adanya vitality, fleksibilitas, dan adanya youthfulness. Yang selanjutnya juga ada kebijakan luar negeri, di mana kebijakan luar negeri ini diharuskan legitimate dan konsisten, di mana memiliki kondisi moral sehingga menarik. Hal ini didasarkan pada definisi yang jauh lebih inklusif dan berkepandangan jauh, tidak membahayakan pihak lain sehingga dapat diartikan lebih friendly. Dalam hal ini menarik dan legitimate dapat diartikan sebagai memberi dukungan diplomatik, membantu bantuan kemanusiaan, tidak mengandung unsur koersif, menguntungkan timbal balik, dan tidak tampak egoistis. Kalau kegiatan ini memanfaatkan dengan baik sumber-sumber power melalui beragam program, selanjutnya ada personalitas kepemimpinan, di mana kita di sini memimpin dengan merepresentasikan kualitas-kualitas seperti yang diharapkan oleh pihak lain. Yang selanjutnya ada sumber daya manusia, yang dimana ditunjukkan dengan labor dan diaspora. Yang kedua ada pelaku soft power, di mana pelaku soft power ini ada negara dan non-negara. Non-negara di sini bisa berarti organisasi internasional, perusahaan, kelompok perorangan, ataupun individu sendiri. Tujuan soft power ini ada beberapa, yaitu untuk reputasi internasional, kredibilitas, legitimasi, dan juga hegemoni. Benefit dari soft power sendiri merupakan ketahanan lamanya dari soft power ini karena sifatnya yang seduktif sehingga mampu membekas dengan baik dengan respon yang baik di masyarakat yang ditujunya. Nama saya Gali Dwinanda Ramdhani Sudrajat, NPM 170210180088. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi pertemuan ke-6, yaitu kedaulatan negara. Negara didirikan pada dasarnya demi kehidupan yang lebih baik, yang mengutip Aristoteles. Pengertian negara tidak sama dengan bangsa. Meskipun ada istilah nation state, sebenarnya konsepnya berbeda. Kehidupan sosial dan politik sangat berbeda. Seperti contoh dalam konsep tersebut adalah negara UK terdiri dari negara yang diidentifikasi dengan jelas, sedangkan Kurdi adalah bangsa yang tersebar di beberapa negara bagian. Faktor utama di dalam HI itu sendiri ialah negara tidak lepas dari kedaulatan yang dimilikinya. Negara modern muncul pecahnya kekristenan Eropa pada awal abad ke-16 dan secara konvensional munculnya dari Westphalia, dan Westphalia itu sendiri menetapkan kunci perjanjian dalam masyarakat modern. Negara pada bekas jajahan biasanya bergaya barat. Pada saat itu sampai sekarang negara sebagai bentuk pengganti suatu kerajaan. Pada sistem negara itu tidak sama dengan pemerintah karena pemerintah merupakan saran otoritas dari negara yang terwujud.
pada negara yang terbentuk pada kelompok minoritas nasional yang mungkin sejak awal sudah ada dalam negara tersebut, atau adanya perkembangan di mana mereka menjadi separatis. Selanjutnya, penciptaan negara tersebut itu sendiri adalah pada perasaan identitas nasional pada penduduknya. Nah, sekarang apa itu negara? Munculnya beberapa teori mengenai negara, yaitu pada suatu negara itu berhutang banyak dengan teori politik. Negara sebagai konsep politik tidak pernah dihabiskan, dibicarakan, dan ketika dikaitkan dengan politik, melainkan sebagai perebutan kekuasaan yang terjadi dengan negara. Bertindak sebagai pembela atau pelanggar bisa menciptakan identitas nasional. Ada pendekatan yang cukup besar antara teori, peran, dan fungsi negara itu sendiri. Nah, di negara itu sendiri terdapat beberapa teori yang dianutnya, yaitu ada yang pertama, liberal pluralis, versi modern dari liberalisme klasik yang menekankan pasar bebas, peran minimal negara. Yang kedua, ciri-cirinya menolak analisis kelas dan pandangan konservatif berbasis bangsa. Yang ketiga, menekankan peran sentral individu. Yang keempat, negara bersifat netral dan mengekang kekuasaan. Negara terdiri dari banyak kelompok dan kepentingan yang bisa dibilang tumpang tindih dan dianggap sebagai wasit. Yang kelima, negara bertindak untuk seluruh bangsa, sebuah pelayan dan menghilangkan penindasan kontrak sosial antara masyarakat dan pemerintah, maka pejabat di negara tersebut bertanggung jawab untuk rakyat sehingga bila menyalahgunakan akan dipecat. Yang terakhir, para pemikir ingin mengekang kekuasaan negara, mempertahankan dari kekuasaan eksternal dan menaikkan pajak untuk membayar. Nah, teori yang kedua dari teori banyak yang negara yang dipakai adalah sosial demokratis. Yang pertama, cirinya adalah negara tersebut dicirikan sebagai negara modern. Ideologi ini begitu dominan sehingga hampir tidak mungkin dibentuk dengan kepercayaan lain si negara modern ini. Yang ketiga, gagasan negara harus mengambil tanggung jawab adalah hal yang baru. Yang keempat, konsekuensi efektivitas intervensi negara dapat dan seharusnya memiliki peran yang lebih besar untuk menangani masalah sosial masyarakat. Yang kelima, negara dipandang alat mencapai keadilan sosial dan serangkaian tunjangan finansial. Yang terakhir, kegagakan ekonomi, mendiskreditkan demokrasi ekonominya itu sendiri. Selanjutnya, terdapat teori Marxis. Marxis itu sendiri dicirikan sebagai negara sebagai perjuangan kelas. Yang kedua, pergeseran alat-alat produksi. Struktur kelas berubah, begitu juga negara menjadi tidak netral. Yang ketiga, negara menjadikan instrumen kekuasaan dan menjadi kelas penguasa. Yang keempat, sarana kelas kapitalis supaya tunduk pada kepentingan si kapitalis ini sendiri. Yang kelima, mendominasi kelas kapitalis. Yang terakhir, komunis bukan berarti seorang ateis. Selanjutnya, pada feminis itu sendiri terdapat cirinya. Yang pertama, melihat negara sebagai yang paling kuat karena didominasi laki-laki dan untuk laki-laki. Yang kedua, lelaki dengan gender maskulinitas dan memiliki keinginan beradaptasi. Yang ketiga, perempuan bila ingin eksis di pemerintahan harus memiliki mengadopsi nilai maskulinitas dibanding kefeminimannya. Dan perempuan berhasil menunjukkan pemilahan gender bisa dipatahkan ketika perempuan melakukan pekerjaan di luar gender. Yang keempat, laki-laki tidak mau bila mengadopsi nilai feminin, padahal bisa aja cross gender. Yang terakhir, ideologi patriarki sendiri yang membatasi sistem negara itu sendiri. Selanjutnya, yang terakhir, teori yang melayani diri sendiri atau self-serving state. Yang pertama, teori tersebut mempunyai ciri negara memperoleh suatu derajat yang lebih kuat. Yang kedua, semua aktivitas sosial dan politik melayani negara. Yang ketiga, semua fasis memiliki akses ke teknologi adanya manipulasi. Yang keempat, aspek keberadaan manusia tunduk kepada keberadaan negara. Yang terakhir, kritik terhadap negara tidak dibatasi. Banyak politisi berpendapat bahwa negara demokratik sosial akan menciptakan demokrasi dan menciptakan struktur ketergantungan dan penindasan kebebasan. Teori kedaulatan negara itu sendiri, yaitu teori ini menitik beratkan bahwa negara dianggap sebagai lembaga tertinggi dalam kehidupan bermasyarakat. Ini mengindikasikan bahwa negara memegang kuasa penuh atas
menata sistem pemerintahan dalam negara itu sendiri. Para pemimpin yang diktator merupakan perwujudan teori kedaulatan negara dengan penerapan sistem pemerintahan tirani. Teori ini dianut oleh beberapa terkemuka, yakni Jean Bodin, F. Hegel, G. Jelinek, dan Paul Laban. Negara yang menganut teori ini adalah Jerman saat dipimpin Hitler dan Perancis saat masa pemerintahan Raja Louis IV. Pada ciri kedaulatannya itu sendiri, yang pertama, pergolakan pada manusianya itu sendiri memiliki karakteristik. Yang kedua, memiliki populasi yang diidentifikasi dan mungkin sudah ada sejak lama. Yang ketiga, kedaulatannya itu sendiri cuma dimiliki oleh negara. Yang keempat, tanpa kedaulatan negara nggak bisa disebut negara. Pada ciri eksternalnya itu sendiri menggambarkan dua elemen di mana negara memiliki persamaan hukum dalam masyarakat internasional dan harus diakui sesama negara berdaulat. Yang pada ciri internalnya itu sendiri terdiri dari dua elemen, yaitu hukum, tugasnya merangkum dan memiliki hak dari keterlibatan eksternal dari badan lainnya, dan praktis. Yang terakhir, diwajibkan mematuhi perundang-undangan. Nah, pada tantangan kedaulatan negaranya itu sendiri terdapat sejauh ini ada 6, yaitu yang pertama, struktur masyarakat internasional, yang kedua, dampak globalisasi, yang ketiga, penyebaran senjata pemusnah massal, yang keempat, pertumbuhan hubungan informal, yang kelima, munculnya aktor internasional yang baru, yang keenam, neokolonialismenya itu sendiri. America's so true. Didn't expect that reaction, but that's okay. Nama saya Jeremy Oriana Marbun dengan NPM akhir 117. Sekarang saya akan menjelaskan tentang emosi dalam hubungan internasional. Mungkin kita semua tidak pernah berpikir bahwa emosi merupakan salah satu komponen dalam ilmu hubungan internasional. Padahal sebenarnya ilmu hubungan internasional merupakan hubungan antar emosi secara empiris. Emosi menjadi hirauan dalam hubungan internasional melewati beberapa tahapan, yaitu yang pertama adalah linguistic turn. Linguistic turn sangat mementingkan bahasa dalam instrumen komunikasi, baik verbal ataupun non-verbal. Kita tidak menyadari bahwa terjadinya perang atau praktik perdamaian juga merupakan praktik linguistik. Tidak hanya di AI saja, istilah linguistik juga terdapat di dalam ilmu sosial lainnya yang menganut aliran mainstream, contohnya psikologi atau bahasa dan budaya murni. Ada yang tersirat dan ada juga yang tersurat. Agar makna tersirat dapat sampai dan dimengerti, kita harus menggunakan bahasa tersurat. Karena HI merupakan hubungan antar bahasa, dalam diplomasi kita harus bijak dalam berbahasa. Contoh yang signifikan mengenai linguistic turn adalah negara-negara yang berambisi agar bahasa mereka dapat dipakai di seluruh dunia, karena makna di kamus saja tidak berarti hal tersebut dapat dipahami secara universal. Di balik makna universal ada makna politis, dan keduanya dijembatani oleh makna kultural. Yang kedua adalah cultural turn. Cultural turn dalam HI adalah gerakan yang dimulai pada awal tahun 1970-an di antara para sarjana ilmu sosial dan humaniora untuk menjadikan budaya sebagai fokus dalam perdebatan kontemporer. Hal tersebut juga menggambarkan adanya shifting pada makna dan menjauh dari epistemologi positif. Makna budaya tidak lepas dari bahasa, karena budaya tersebut merupakan produk dari bahasa. Misalnya saja, makna bahasa Inggris akan berbeda dengan makna bahasa kultural Asia. Hal itu terjadi karena tiap bahasa terbentuk oleh budaya setempat. Yang ketiga adalah aesthetic turn. Aesthetic turn adalah sebuah gerakan yang memperdulikan rasa dan keindahan dan bagaimana keduanya membangun diri agar kita dapat peka dalam situasi apapun. Contohnya dalam politik dunia yang keras dan penuh konflik. Fungsi kepekaan estetika adalah dapat membantu kita dalam memikirkan kembali beberapa masalah dalam politik global. Estetika juga dapat membantu kita untuk memahami politik dunia melalui berbagai bentuk wawasan, misalnya yang muncul dari gambar, narasi, dan suara. Contohnya adalah pop culture yang berwujud sastra, film, musik, dan lainnya. Politik dunia tidak hanya melibatkan akal dan rasio serta logika, tetapi juga cita rasa atau estetika.
Estetika lebih dari sekadar seni, namun tentang memikirkan kembali masalah-masalah mendasar yang mendorong politik global. Tahapan yang terakhir adalah emotional turn. Emotional turn dalam hubungan internasional adalah gerakan yang berfokus pada emosi dalam HI. Pada dasarnya, emosi adalah orang. Kita menganggap bahwa negara itu tidak memiliki emosi, padahal sebenarnya negara itu punya emosi. Mengapa demikian? Karena negara sendiri terdiri dari sejumlah orang yang tinggal di dalamnya, sementara orang-orang tersebut juga memiliki emosi. Tetapi yang terutama adalah adanya kesamaan emosional melalui sense of belonging satu sama lain karena mereka berkebangsaan yang sama. Dalam emotional turn, kita tidak bisa memisahkan logika dan rasionalitas dengan emosi. Mengapa demikian? Yang pertama adalah karena emosi dipandang sebagai pondasi dan tidak dapat kita hindari, termasuk dalam kehidupan sosial dan politik. Menurut seorang filsuf politik yang bernama John Elster, tanpa emosi, maka kita sama saja seperti robot yang menunggu untuk diprogram dan kemudian secara otomatis melakukan tindakan yang kita inginkan. Kedua, emosi dapat membantu membentuk apa yang kita anggap sebagai status rasional. Karena rasionalitas itu mengandung emosi seperti berpikir dan merasakan. Ketiga, karena emosi yang tertanam di dalam diri merupakan perwujudan dari emosi yang terstruktur dalam lingkungan sosial dan budaya tertentu. Sehingga dari situ muncul interest, values, dan aspiration. Setiap negara memiliki warisan emosional yang diturunkan dari sejarahnya. Contohnya adalah pemberontakan militer dari kelompok ekstremis memanipulasi strategi ketakutan dan teror. Studi mengenai emosi dalam HI telah menimbulkan beberapa perdebatan. Perdebatan tersebut terjadi karena adanya beberapa hambatan, yaitu dalam hal metodologis, tingkat, dan unit analisis dan pemisahan secara dikotomi antara rasionalitas dan emosi. Emosi dapat diekspresikan dalam berbagai cara dan sering menjadi inti dari konstruksi identitas, konsentrasi, dan konflik. Negosiasi emosi sangat memungkinkan sebagai cara agar keluar dari konflik. Contohnya saja adalah negara Amerika Serikat dan China yang pernah bersih tegang, kemudian mereka dapat menurunkan tekanan tersebut dan membangun suatu keseimbangan baru di dalam tatanan dunia. Sekian penjelasan dari saya mengenai emosi dalam hubungan internasional. Kembali dengan saya lagi, nama saya Audrey Denisha dengan nomor NPM akhir 122. Dan pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai nasionalisme dan juga postkolonialisme sebagai materi ke-8 dalam mata kuliah Teori Hubungan Internasional. Nasionalisme merupakan ideologi yang didasarkan pada asumsi bahwa kesetiaan dan pengabdian individu pada negara bangsa melebihi kepentingan individu atau kelompok lainnya. Para peneliti menganggap bahwa nasionalisme ini merupakan konsep yang cenderung modern, di mana dia baru mulai dikembangkan pada abad ke-18. Sebelumnya, masyarakat lebih erat dan loyal dengan tradisi yang didasari oleh kelompok dan teritorinya masing-masing. Seperti contohnya dalam kelompok suku yang memiliki budaya dan berasal dari tempat yang sama. Nah, keberadaan nasionalisme inilah yang menjunjung dan berhasil membentuk kondisi negara yang kita kenal di masa kini. Mungkin contoh terkuatnya adalah Revolusi Prancis dan juga Revolusi Amerika, di mana konsep nasionalisme yang mereka miliki itu lahir atas dasar adanya rasa persaudaraan dan juga sense of belonging lintas suku atau lintas kelompok. Dalam kata lain, masing-masing kelompok mau untuk membuka diri dan mau untuk saling bahu-membahu dikarenakan adanya perasaan dan keinginan yang sama, yaitu perasaan tertindas serta kemauan bersama untuk membebaskan diri dari pihak-pihak yang menindas mereka. Sehingga pada akhirnya, gerakan-gerakan yang mereka lakukan sebagai sebuah kelompok besar mendorong terciptanya sebuah negara merdeka yang tersusun dengan rapih dan juga mampu untuk mengakomodasi serta mendorong kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat. Di abad ke-18 hingga abad ke-20, nasionalisme tentunya sangat dibutuhkan sebagai fondasi dari setiap perjuangan yang dilakukan oleh para pendiri negara. Nah, lalu sebenarnya nasionalisme ini masih relevan atau enggak sih dengan dunia modern masa kini?
Mungkin sebelum loncat ke pembahasan masa kini, kita akan mempelajari dulu sedikit mengenai postkolonialisme untuk bisa mengetahui jawaban dari pertanyaan ini. Pada dasarnya, lahirnya konsep, teori, hingga perwujudan konkret dari postkolonialisme merupakan hasil dari dominasi kekuasaan atau hegemoni politik dan budaya yang dilakukan oleh negara-negara barat. Postkolonialisme dimulai di satu negara setelah kemerdekaan dicapai dan kolonialisme sudah berakhir. Sehingga konsep postkolonialisme dapat dimaknai sebagai sebuah tren dalam studi budaya dan politik di mana ia berusaha untuk mencari tahu lebih lanjut mengenai karakteristik kondisi budaya dalam masyarakat dan negara yang baru merdeka, dan pada umumnya masih didominasi oleh budaya-budaya koloni yang menjajah negara tersebut. Maka dari itu, postkolonialisme memiliki tujuan utama yaitu untuk mengekspos dan membalikan dimensi budaya dan psikologis dari pemerintahan kolonial, serta membangun legitimasi dari ide dan tradisi politik non-barat, dan terkadang anti-barat. Dalam postkolonialisme terdapat 3 karakter utama, yaitu power dan knowledge, identitas, dan perlawanan. Postkolonial menunjukkan bahwa apa yang disebut sebagai negara dunia ketiga tidaklah seragam, mengingat adanya heterogenitas, baik karena wilayah, manusia, maupun kulturnya. Ia juga menunjukkan adanya resistensi tertentu dari timur kepada barat. Salah satu bentuk yang sangat terkenal adalah apa yang disebut sebagai subaltern yang dicetuskan oleh Antonio Gramsci. Adanya konferensi Asia Afrika atau yang dapat disebut juga sebagai Konferensi Bandung 1955 merupakan contoh pelopor upaya perwujudan nyata dari paham postkolonialisme ini, di mana negara-negara di kawasan Asia dan Afrika yang baru merdeka, mereka ingin lepas dari belenggu kolonialisme negara barat. Mereka saling bahu-membahu untuk mendukung kebangkitan satu sama lain. Nah, dari sini kita dapat melihat bahwa nasionalisme ternyata sangatlah berkaitan dengan postkolonialisme. Di masa kini kita melihat bahwa banyak dari negara mantan jajahan masih bergantung dengan negara mantan penjajah atau yang dapat disebut sebagai neokolonialisme. Sehingga rasa nasionalisme sekali lagi masih tetap relevan dan masih dibutuhkan untuk menjunjung rasa cinta terhadap tanah air, sehingga masyarakat mau untuk berkorban dan melakukan segalanya untuk membantu pembangunan kemandirian negara di berbagai sektor. Sekian penjelasan saya mengenai nasionalisme dan juga postkolonialisme.